Hari ini saya akan memperkenalkan film horor Jepang. Ketika membuka lapisan perban, inilah sebuah wanita cantik. 2 bulan lalu penampilan aktris utama dikritik pacarnya. Suatu hari dia menyaksikan pacar bersama wanita lain, segera bertanya tapi didorong. Suara ejekan "mukamu membuatku muntah" membuat aktris utama sedih. Jadi dia datang ke salon kecantikan untuk dibantu. Akhirnya sebuah salon kecantikan menerima dan mengantarnya ke kamar operasi. Dokter pria tidak tanya apapun, baru masuk sudah meramas mukanya. Selanjutnya itulah dada aktris utama berukir dokter mesum. Tapi dokter berkata badannya belum dioperasi, masih di keadaan perawan. Operasi akan sangat sensitif, mungkin tulang atau otot juga bermasalah, akan mati. Aktris utama tidak percaya, ingin pergi. Dokter berkata tempat kami bisa menghidupkanmu, aku melihat keputusan darimu. Setelah itu dokter menariknya menonton layar. Dia dibingungkan oleh hal-hal di depan. Di sini banyak wajah manusia. Dokter memberinya memilih wajah yang dia sukai. Si wanita ke depan memilih satu wajah dan berkata, benarkah aku bisa menjadi secantik begitu? Dokter menetapkan bahwa tapi jika operasi satu kali akan tidak boleh operasi sekali lagi. Dan harganya adalah mukamu. Aktris utama cemas, ternyata dokter adalah biksu mengubah wajah, adalah dokter dengan keterampilan terbagus. Dia mengubah wajah manusia di dunia ini dipanggil biksu ubah wajah. Melihat muka cantik di cermin, aktris utama stimulasi. Dokter berkata mukamu sudah berubah. Suaranya juga berubah. Akhirnya berkata dia ada penampilan baru. Nafsu akan meningkat dan mampu, batinmu akan terjatuh pada bahaya. Aktris utama melihat muka lamanya yang diremehkan orang lain. Kali ini aku pasti berbahagia. Keluar salon, melihat orang jalan menatap padanya. Seorang pria datang memuji kecantikannya dan mengundangnya minum. Banyak pria tampan mengundangnya masuk dunia hiburan. Aktris utama disukai, jadi cemas karena dulunya dia belum pernah disambut begitu. Meskipun bukan baru, tapi dia masih cintai mantan. Dia ke warung bar, mantan sering datang, pasti dia datang mengundangnya makan malam. Dengan aktif memegang tangan, beda dengan bentuk dulu. Dia mencari jelek, memberi pria jauhi, kayaknya cantik baru ada banyak hak. Suatu hari pacar melamarnya. Mendadak seorang wanita muncul. Bertanya kenapa pacar tidak angkat telepon dan keluarkan banyak uang. Dia dingin mendorong si wanita dan bersiap mengantar aktris utama. Setelah itu ke tempat aktris utama, berkata aku berimu 50.000, kamu berikan ku si pria ini ya. Si pria menolak wanita dan berkata kamu sebegitu aku tidak biar lewat. Aktris utama sakit hati, dia melihat bentuk dirinya masa lalu. Dia kembali rumah dan kunci diri, melihat dia di cermin dan muncul sesuatu pikiran. Sekarang berpikir lagi, waktu itu pacarnya hanya menipu uangnya. Jadi dia membuka pintu pura-pura mengampuninya. Dokter berusaha mengeluarkan foto, kepalanya muncul tentang kebakaran. Aktris utama mencari detektif menyelidiki pacar. Dia takut berputar, sudah tidak lagi. Detektif kirimnya dokumen, berkata pacarnya sering masuk kasino. Jadi sudah berhutang 200.000. Dia juga meminjam wanita bintang mencapai 100.000. Menggoda banyak wanita melewati pekerjaan. Setiap bulan mengambil banyak uang dari wanita lain. Aktris utama memutuskan balas dendam, dia ingin sengaja mengantar pacarnya melihat rumah besar. Rumah ini bernilai 22.000. Melihat pacar malu, utama semakin senang. Dia berkata berharap setelah menikah bisa hidup di rumah itu. Pacar mendengar itu segera bereaksi, kemana-mana meminjam uang. Waktu itu dokter polisi muncul, berkata bahwa sudah menjual muka lama. Bagaimanapun dulunya sudah berdagang, jadi sekarang tidak bermasalah. Pacar meminjam uang di mana-mana, tapi para wanita sudah diterima kertas. Di sana ada foto dia sudah melamar orang lain. Kembali ke perusahaan, para rekan kantor juga mengejeknya. Atasan juga berkatanya, tapi semua itu sudah diatur aktris utama. Habis cara si pria hanya ke kasino mencari uang, dan aktris utama selalu bersenang di depannya. Si pria terjatuh pada jalan buntu, jadi bermain judi dengan uang perusahaan, tapi segera ditangkap polisi.
Akustama mengatakan polisi si pria ini menipu wanita untuk mengambil uang, jadi menghukuminya parah. Si pacar belum mengerti. Akustama berkata, "Inilah balas dendam aku." Melihat berita pacar di koran, Akustama puas. Mendadak dia melihat muka lama sedang menatapnya. Dia takut menceritakan dokter. Dokter berkata itulah kebayangan saja. Di jalan dia melihat citra lama dikejar. Manfaatkan hak mencopet harta mengambil 300.000 dan digugat. Di TV dia melihat si wanita dengan muka lamanya berteriak bahwa sudah tangkap salah orang. Ternyata Akustama ilusi karena hatinya merasa berdosa. Akhirnya dia memutuskan mengaku, jika tidak muka itu akan menghantuinya sepanjang hidup. Udahlah, film hari ini sampai di sini. Jika suka, like dan komentar ya.